Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita tidak lepas dari dosa. Setiap hari kita berbuat salah, sadar atau tidak. Kadang dengan lisan yang menyakitkan, kadang dengan hati yang iri, kadang dengan mata yang memandang yang haram, dan kadang dengan kaki yang melangkah ke tempat maksiat. Kalau dosa itu menumpuk, hati kita menjadi keras, rezeki terasa sempit dan hidup jadi penuh kegelisahan. Padahal Rasulullah yang maksum, yang dijaga dari dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau saja beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Dalam riwayat lain disebutkan hingga 100 kali. Beliau yang suci, bersih dari kesalahan masih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita yang penuh dosa? Hari ini mari kita belajar bersama apa rahasia di balik istighfar. Mengapa dzikir ini begitu mustajab, bahkan menjadi kunci rezeki, kunci ketenangan dan jalan menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10-12, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu." Perhatikan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, istighfar tidak hanya menghapus dosa, tapi juga mendatangkan keberkahan dunia. Hujan yang menumbuhkan hasil bumi, harta yang melimpah, keturunan yang baik, kebun dan sungai yang indah. Dalam surat Hud ayat 3, Allah berjanji, beristighfarlah kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang lebih baik kepadamu sampai waktu yang ditentukan. Dan dalam surat Al-Anfal ayat 33, Allah menegaskan, Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Inilah rahasia besar, selama lidah kita basah dengan istighfar, pintu rahmat Allah akan selalu terbuka dan azab ditahan dari kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beruntunglah orang yang banyak beristighfar. Hadis riwayatnya Abu Daud. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai anak Adam, seandainya dosamu menjulang ke langit lalu engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni engkau dan itu tidak sulit bagiku. Hadis riwayat Tirmidzi. Ada juga hadis yang begitu indah, barang siapa membiasakan istighfar, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan, kelapangan dari setiap kesusahan dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Subhanallah, istighfar adalah solusi universal apapun masalah hidup kita. Hutang, sakit, kesedihan, rezeki yang seret, hati yang sempit, semua ada jalan keluarnya dengan istighfar. Seorang ulama besar Hasan Al-Basri rahimahullah pernah didatangi orang-orang yang mengeluh dengan berbagai masalah hidup. Ada yang miskin, ada yang lahannya kering, ada yang tidak punya anak, ada yang rezekinya seret. Hasan Al-Basri memberikan satu jawaban yang sama kepada mereka. Apa itu? Perbanyaklah istighfar. Orang yang bertanya, mengapa engkau selalu menyuruh kami istighfar? Beliau menjawab dengan firman Allah dalam surat Nuh ayat 10-12. Beliau yakin betul istighfar adalah obat segala penyakit kehidupan. Tidak ada doa yang lebih ringkas dan lebih mujarab selain memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah terjadi musim kemarau panjang. Beliau keluar untuk sholat istisqa. Tetapi menariknya, Umar tidak berdoa panjang-panjang, beliau hanya berbanyak istighfar. Beliau berkata, kami tidak keluar untuk meminta hujan, tetapi untuk meminta ampun. Maka dengan istighfar hujan akan datang. Dan benar, Allah turunkan hujan. Ada kisah lain doa dari Nabi Yunus saat berada dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Doa itu adalah bentuk istighfar dan pengakuan dosa. Dengan doa ini Allah selamatkan beliau dari kegelapan perut ikan, kegelapan lautan dan kegelapan malam. Jika Nabi Yunus saja bisa diselamatkan dari keadaan mustahil, maka kita pun bisa diselamatkan dari masalah yang terasa mustahil, asalkan kita beristighfar dengan sungguh-sungguh. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, istighfar bukan hanya urusan akhirat. Dunia kita pun akan terasa lapang dengan istighfar. Istighfar melapangkan rezeki. Istighfar menenangkan hati.
Istighfar membuka pintu jodoh dan keturunan. Istighfar mengangkat bala dan bencana. Banyak orang merasakan langsung begitu mereka rutin istighfar, dagangan lancar, hutang mudah lunas, rumah tangga jadi harmonis. Karena istighfar akan menjadi cahaya di alam kubur. Ia menjadi penyelamat di hari kiamat. Dosa kecil akan terhapus dengan istighfar. Dosa besar pun akan diampuni bila disertai dengan taubatan nasuhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bertaubat dari dosa sama seperti orang yang tidak punya dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Betapa indahnya kalau kita membawa banyak istighfar ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengamalkan istighfar? Yang pertama, setelah sholat fardu, bacalah istighfar. Yang kedua, jadikan istighfar wirid harian kita. Yang ketiga, amalkan sayyidul istighfar setiap pagi dan sore. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membacanya di pagi hari lalu meninggal sebelum sore, ia masuk surga, begitu juga sebaliknya. Gunakan Nabi Yunus ketika menghadapi kesulitan. Bukan hanya lisan mengucapkan istighfar, tetapi hadirkan dalam hati. Rasakan bahwa kita ini hamba penuh dosa, yang sangat butuh ampunan. Istighfar sejatinya bukan hanya ucapan, tetapi juga perbuatan. Ini harus diiringi tekad meninggalkan dosa, memperbaiki diri dan bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian tidak berdosa, Allah akan mendatangkan kaum lain yang berdosa lalu mereka beristighfar, maka Allah ampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Artinya, Allah sangat mencintai hamba yang beristighfar. Maka jangan pernah putus asa. Sebesar apapun dosa kita, Allah Maha Pengampun. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingat bersama, istighfar itu mustajab. Menghapus dosa, membuka pintu rezeki, mendatangkan hujan, memberi keturunan, melapangkan hidup, menolak bala dan menjadi bekal di akhirat. Mari jadikan istighfar sebagai nafas hidup kita. Setiap langkah, setiap detik, jangan biarkan lisan kita kering dari zikir istighfar ini. Mari bersama-sama jadikan istighfar ini menjadi penerang atau cahaya kita kelak di yaumul akhir. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang ahli taubat, ahli istighfar, dan golongan yang Engkau ampuni hingga akhir hayat. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, ya Allah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jangan lupa like, share video ini agar menjadi pahala jariah untuk investasi akhirat. Barakallahu fikum.